Di sebuah desa terpencil bernama Sukamaju, terdapat sebuah ayunan tua yang terletak di bawah pohon beringin besar di tepi desa. Ayunan itu terbuat dari kayu lapuk yang terlihat seolah akan patah jika disentuh, tetapi anehnya, ia tetap kokoh selama puluhan tahun. Penduduk desa menganggapnya sebagai benda keramat yang tidak boleh diganggu, karena banyak kisah menyeramkan yang melingkupinya. Ayunan itu seringkali bergerak sendiri di malam hari, bahkan ketika tidak ada angin. Beberapa penduduk yang melintas pada malam hari mengaku mendengar suara tawa anak kecil atau suara lagu Nina Bobo yang samar-samar. Ada pula yang melihat bayangan duduk di atas ayunan, tetapi saat mereka mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. Menurut cerita para sesepuh desa, ayunan itu adalah peninggalan seorang anak perempuan bernama Sari yang meninggal tragis bertahun-tahun lalu. Sari dikenal sebagai anak yang ceria, sering bermain di ayunan itu setiap sore. Namun, suatu hari, ia ditemukan tidak bernyawa di bawah pohon beringin tersebut. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya, tetapi beberapa saksi mengatakan bahwa mereka mendengar suara Sari memanggil-manggil ibunya dari arah ayunan, meskipun tubuhnya sudah tak bernyawa. Sejak saat itu, ayunan tersebut dianggap sebagai tempat peristirahatan jiwa Sari. Penduduk desa percaya bahwa roh Sari masih bermain di sana, menjaga ayunan agar tetap utuh. Namun, jika ada yang berani mengganggu atau mencoba merusak ayunan itu, mereka akan mendapat malapetaka. Denny, seorang pemuda kota yang baru pindah ke desa Sukamaju, tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Ia menganggap semua itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak-anak. Suatu malam, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa ayunan tua itu hanyalah benda biasa. Dengan membawa senter dan kamera, ia pergi ke pohon beringin bersama dua temannya, Rian dan Mira. Ketika mereka tiba, malam sudah larut dan bulan purnama bersinar terang. Awalnya, tidak ada yang aneh. Ayunan itu berdiri diam di tempatnya. Arga tertawa kecil, mengejek cerita-cerita penduduk desa. "Lihat, ini hanya kayu tua biasa. Tidak ada yang perlu ditakuti," katanya sambil menyentuh tali ayunan. Namun, saat Denny mulai mendorong ayunan itu, angin dingin tiba-tiba berembus. Ayunan bergerak perlahan, meski tangannya sudah melepaskannya. Terdengar suara samar, seperti tawa kecil seorang anak. Mira menggenggam tangan Rian dengan erat, wajahnya pucat pasi. "Kita pergi saja, Denny," bisik Mira. Namun, Denny menolak. "Ini hanya angin," jawabnya, meski suaranya mulai bergetar. Ketika Denny mencoba merekam ayunan itu, kamera yang ia pegang mati mendadak. Suara lagu Nina Bobo mulai terdengar jelas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, mereka melihat seorang anak perempuan bergaun putih duduk di ayunan, memandang mereka dengan senyum yang aneh. Matanya kosong, tetapi penuh rasa duka. Mira menjerit, dan Rian menariknya menjauh. Namun, Denny terpaku di tempatnya, tak bisa bergerak. Anak perempuan itu berbicara dengan suara yang lembut tetapi dingin. "Kenapa kalian menggangguku?" Saat itu, Denny merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya. Dalam kepanikan, Rian dan Mira menyeret Denny pergi. Mereka berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu, sementara suara tawa anak kecil terus menggema di telinga mereka. Keesokan harinya, Denny memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kisah Sari. Ia berbicara dengan Pak Wiryo, sesepuh desa, yang akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikan. "Sari bukan meninggal karena kecelakaan biasa," ujar Pak Wiryo dengan suara pelan. "Ia dibunuh oleh seseorang yang iri pada keluarganya." Ayunan itu menjadi saksi bisu tragedi tersebut. Itulah mengapa rohnya tidak tenang. Ia menunggu seseorang mengungkap kebenaran. Denny, Rian, dan Mira pun berusaha mengumpulkan petunjuk tentang kejadian itu. Mereka menemukan bukti-bukti yang mengarah pada seseorang yang pernah tinggal di desa itu bertahun-tahun lalu. Namun, saat mereka mulai membuka kasus lama itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, seolah ada kekuatan yang mencoba menghentikan mereka. Ketika mereka akhirnya berhasil mengungkap kebenaran, roh Sari muncul sekali lagi, tetapi kali ini dengan senyuman yang damai. Ayunan itu berhenti bergerak, dan suara-suara aneh tak lagi terdengar.
Penduduk desa percaya bahwa Sari akhirnya menemukan ketenangan. Namun, bagi Denny dan teman-temannya, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka sadar bahwa dunia ini menyimpan banyak misteri yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Jangan lupa, like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.